Dan kami akan menganalisa bagaimana jalannya debat perdana Cagup Cawagup Jawa Tengah pada malam hari ini bersama dengan Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies, Nyarwi Ahmad. Assalamualaikum, selamat malam Mas Nyarwi. Selamat malam, Bram. Baik, Mas Nyarwi, ini kita sudah melihat debat perdana begitu, dan saya ingin masuk dulu, bagaimana kemudian untuk pemilih Jawa Tengah, seberapa berpengaruh sebetulnya performa dari debat calon pemimpinnya begitu, Mas? Ya, saya kira kalau dikatakan berpengaruh ya tetap punya peluang untuk berpengaruh ya, Bram ya. Cuma kemudian pertanyaannya berapa persen kira-kira itu pengaruhnya, terus kemudian di segmen pemilih yang mana saja, nah itu yang lebih menarik sebenarnya, Bram. Untuk Jawa Tengah kebetulan saya belum pernah melakukan survei secara wilayah provinsi ya. Tapi beberapa di daerah level kabupaten kota, saya kira banyak pertimbangan-pertimbangan yang mereka itu melihat ya. Biasanya di data survei itu salah satunya kan yang kami tanyakan biasanya yang kemudian dipertimbangkan ya untuk kemudian dipilih itu kira-kira apa saja faktor-faktornya kan gitu. Faktor-faktor apa saja yang kira-kira bisa menentukan gitu ya pilihan pemilih pada sosok pasangan gubernur wakil gubernur. Nah, dua di antaranya itu Bram itu biasanya adalah apa namanya rekam jejak gitu ya. Terus yang kedua adalah visi program dan visi misi yang akan dia tawarkan ya untuk 5 datang. Dan di beberapa daerah tidak sama itu Bram. Ada yang sangat mengedepankan ya pada program gitu ya yang ditawarkan 5 tahun mendatang gitu. Ada juga yang rekam jejak. Nah, saya kira pemahaman tentang rekam jejak dan sekaligus program yang ditawarkan dua-duanya ini kan dua hal yang saya kira muncul sebenarnya di debat ini. Ya, misalnya reformasi birokrasi. Di sana kan saya kira ada program-program yang mau tidak mau gitu para gubernur wakil gubernur di situ mempresentasikan rencananya ya agenda-agendanya gitu ya apa yang dihadapi di sana. Oke, nah kalau kemudian kita lihat komposisinya ini kan kemudian mirip Mas, cawagupnya yang satu mantan wali kota, satu mantan wakil gubernur. Seberapa kemudian kedua instrumen birokrat ini mampu menonjolkan pasangan satu sama lain begitu dalam debat tadi, Mas? Ya, dua-duanya punya peluang gitu, tetapi kalau kita lihat ya Bram ya, yang lebih diuntungkan sesungguhnya terkait background birokrasi ya. Itu adalah akses ya pengalaman memerintah gitu ya. Nah, kalau ini ukurannya saya kira Gus Yassin gitu ya karena pernah menjadi wakil gubernur ya. Wakil gubernur yang itu saya kira ruang lingkupnya itu lebih luas ya provinsi gitu, belum lagi pengalaman berinteraksi ya dalam panggung elektoralnya juga di berbagai daerah. Itu kemarin kan juga ikut nyalon di Dewan Perwakilan Daerah ya, DPD dan terpilih. Tetapi saya kira memang tentu pengalaman-pengalaman level birokrasi provinsi dengan kabupaten dengan kota ya Semarang saya kira berbeda. Nah, tentu Mas Hendy juga punya pengalaman, tetapi ruang lingkupnya kan di level kota Semarang ya dalam konteks itu. Tapi apapun itu saya kira tadi kan udah ada pertanyaan yang dipancing ya, Bram ya. Dari tadi saya nyimak debat ini, saya nunggu debatnya malah nggak muncul-muncul. Yang munculnya ketika debat wakil gubernurnya ya, bukan gubernurnya. Dan di situ ditanya soal kenapa beberapa Mas Hendy kalau nggak salah nanya kan beberapa ya birokrasi di provinsi birokratnya itu kenapa mau pindah ke kantor kota ya bukan provinsi dari provinsi tapi mau pindah ke kantor wali kota karena pendapatan mereka istilahnya ya seperti itu yang dipandang rendah. Nah, ini kan salah satunya ada persoalan tata kelola sebenarnya birokrasi dan terkait insentif. Ya, belum lagi tadi kan ada beberapa agenda-agenda ya yang terkait reformasi birokrasi misalnya soal pungli juga disinggung, soal efisiensi ya dan lain-lain termasuk integrasi termasuk misalnya perubahan ya struktur kementerian nanti bagaimana relasinya atau pola tata kelolanya dengan di level pemerintahan provinsi. Nah, ini kan saya kira tadi ada jawaban yang berbeda juga ya. Kalau Mas Hendy mengatakan ya ditunggu aja regulasinya kan gitu dari pusat. Nah, sementara Gus Yassin kan melihat sangat confident misalnya ya dengan struktur yang birokrat yang juga banyak dari kalangan milenial Gen Z. Nah, itu ada memungkinkan gitu ya tetap dilakukan inovasi-inovasi tanpa menunggu
regulasi dari pusat seperti itu. Baik, Mas Ya. Nyarwi, berarti maksud Anda dengan kemudian rekam jejak Gus Yassin sebagai mantan wakil gubernur itu menambahkan poin plus begitu ya soal kemafhuman dari Jawa Tengah untuk kedua paslon ini. Ya, saya kira itu salah satu ya yang paling menonjol ya Bram ya. Soal posisi dan peran Gus Yassin, Tas Yassin yang pernah jadi wakil gubernur ya. Dan saya kira di sana juga terkait tata kelola birokrasi juga mungkin sudah punya pengalaman-pengalaman. Tapi saya begini ya, mungkin dalam konteks debat ini kalau dikatakan debat yang sebenarnya masih debatnya masih kurang tajam gitu loh, Bram. Mestinya apa? Karena dua-duanya juga punya pengalaman gitu, bisa melakukan kritik ya. Di era misalnya apa Mas Ganjar Gus Yassin itu kira-kira tata kelolanya seperti apa dan kemudian apa yang kurang dan kemudian apa yang harus dikembangkan. Nah, misalnya soal efisiensi, pola kerja, e-government dan lain-lain, pelayanan publik dan lain-lain. Ini masih saya lihat masih terlalu normatif juga ya. Dan kemenonjolan perbedaan-perbedaan itu tidak terlalu apa luar biasa menonjol ya. Artinya ya tadi saya lihat juga apa yang dikatakan Pak Andika kan ada kesan malah apa tidak terlalu mempertajam atau apa menginginkan ini apa debat Perdebatan. perbedaan-perbedaan menonjol seperti itu. Nah, mungkin dugaan saya juga Bram ini terkait dengan kultur pemilih juga ya. Tidak semua saya kira pemilih di Jawa Tengah itu mungkin apa lebih suka melihat gitu sosok apa calon yang sukanya melakukan kritik, menyerang gitu negatif campaign dan mungkin lebih lebih akan dilihat pada aspek sisi apa positif campaign-nya Baik. daripada negatif campaign. Ini yang saya kira menjadi disinsentif khususnya calon dari 01 ya Pak Andika dan Pak Hendi itu saya lihat enggan untuk terlalu mempertajam. Mungkin ya Pak Hendi Oke. juga ya agak ya tapi untuk Pak Andika saya kira tidak terlalu menonjol ya di sana aspek debatnya itu. Oke, menarik kalau Anda katakan sebetulnya pemilih Jawa Tengah tidak terlalu menyukai begitu ya debat yang tajam. Tapi yang juga saya garis bawahi adalah soal pertanyaan dari Pak Lutfi tadi sebagai Cagup nomor urut 2 yang mempertanyakan soal masalah di ujung timur Jawa Tengah begitu yang kemudian rasanya tidak dijawab clear oleh paslon nomor urut 1. Anda melihat itu sebetulnya sebuah tembakan atau kemudian jangan-jangan itu malah bisa menjadi blunder untuk kalau kemudian tipologi pemilihnya adalah tidak terlalu suka dengan gesekan begitu, Mas Nyarwi? Begini, saya kira itu ada dua hal, Bram. Yang pertama itu saya kira Pak Lutfi itu pengen menunjukkan soal penguasaan lapangan. Oke. Ya, artinya dia paham betul dengan kondisi pemilih di apa Jawa Tengah dan salah satunya di ujung timur Jawa Tengah. Nah, bahkan di beberapa hal sebenarnya dari yang disampaikan Pak Lutfi itu kan dari awal sebenarnya juga melakukan kritik juga, tetapi secara halus. Misalnya gitu ya, Jawa Tengah bukan tempat untuk mudik gitu ya. Jawa Tengah adalah tempat rumah kami dan seterusnya. Itu kan ada itu. Nah, ini kan kalau kita lihat gitu ya, Pak Andika kan tidak lama tidak terlalu lama lah berkarir di Jawa Tengah. Pak Hendi sempat meninggalkan Jawa Tengah kan menjadi kepala LKPP kalau nggak salah ya. Nah, itu contoh gitu ya. Nah, sebenarnya kan yang diserang ada dua. Yang satu kalau ini dianggap attacking ya. Yang satu soal apa figur ya, sosok gitu di mana saya kira Pak Lutfi itu contrasting dengan apa Pak Andika di posisinya di situ maupun juga dengan wakilnya ya. Gus Yassin dengan Pak Mas Hendi itu satu. Yang kedua soal kebijakan ya. Di situ saya kira apa yang disampaikan Pak Lutfi itu berusaha mengedres pasar pemilih. Bahkan kalau kita lihat ya, Bram, itu digambar visualisasi apa visi misi dan kemudian dikaitkan program. Di situ kan dengan tagline ngemongnya apa itu kan menunjukkan sebenarnya dari petani yang dia sebut terus nelayan apa semua. Itu kan dalam political marketing sesungguhnya itu langsung mengedres pasar politik sesungguhnya. Targetnya, oke. Jadi segmen yang ditarget oleh Pak Lutfi di situ. Nah, pada konteks Pak Andika itu tidak dibawa di ruang debat. Artinya tidak muncul ya, target itu di dalam substansi debat maupun di dalam visualisasi visi misi misalnya begitu. Ya terlepas tentu masing-masing kandidat ini punya cara ya, Bro ya. Apakah itu efektif apa tidak gitu ya. Saya kira mereka juga punya pertimbangan gitu ya. Oke, baik. Dan punya
Sultan juga gitu yang kemudian menasihati saya kira gitu. Oke. Itu ya. Mas Nyarwi, ini kalau Anda bicara soal marketing politik tadi, salah satu hal yang kemudian saya cukup ingat kalau paslon nomor urut 2 sangat sering sekali mengatakan Pak Jokowi presiden ke-7 begitu. Seberapa itu kemudian bisa menjadi apa ya bahan jualannya efektif begitu untuk kemudian pemilih Jawa Tengah yang kemudian disebut kandang banteng begitu Mas Nyarwi? Ya, saya kira posisi Jokowi dalam pemilu kada ya di Jawa Tengah itu beberapa hal dianggap masih strategis ya, Bram, khususnya endorsement ya di kalangan elit ya. Dan ini yang tampaknya 02 gitu, yang di sini dalam konteks ini Pak Lutfi dan Gus Yassin itu melihat banyak figur ya, yang kemudian posisi Pak Jokowi ini dianggap punya pengaruh, sehingga tadi disebut ya positioningnya. Ya, tetapi kan ini juga tidak direspon balik oleh 01 yang katakanlah yang mungkin bisa jadi itu kan bukan figur yang dari partai yang kemudian sejalan tidak lagi sejalan gitu ya dengan orientasi politik Pak Jokowi di akhir masa pemerintahan. Tetapi begini, Bram. Saya juga melakukan beberapa survei itu kadang-kala kita tanya soal endorsement itu, Bram. Tentu tidak rata ya. Ada yang seberapa efektif, salah satunya misalnya termasuk Presiden Jokowi di sana untuk mengendos ini misalnya figur ya. Itu ada beberapa yang cukup tinggi, Bram. Bisa sampai 40 gitu ya mendengar atau ada juga yang rendah, Bram. Jadi tidak semuanya juga gitu loh. Berpengaruh Tidak ya? merata juga. Ya, betul gitu. Oke, baik-baik. Mas Nyarwi, terakhir kalau begitu. Ini saya mengutip survei LSI Deni Jaya yang kemudian menyatakan paslon nomor urut 2 unggul 46,8%, sedangkan paslon nomor urut 1 hanya 28,2%. Tapi yang menarik adalah tidak tahu dan tidak menjawab adalah 25%. Jadi artinya masih bisa diperebutkan. Seberapa kemudian debat-debat seperti ini akan bisa memindahkan atau kemudian menentukan yang belum menentukan jawaban di 25% tadi, Mas? Ya. Kalau debatnya ini sendiri saya kira efeknya menurut saya ya tidak terlalu besar, Bram. Tetapi pasca debat gitu ya biasanya kan muncul perdebatan lagi, Bram. Jadi di masing-masing masyarakat di kalangan ini itu muncul ya biasanya apa yang dipercakapkan gitu, dan bahkan hal-hal unik dari debat itu juga dibahas ya di media sosial dan juga di warung-warung kopi, di obrolan, dan saya kira itu menjadi bunyi ya istilahnya punya efek. Nah, saya kira kemampuan dari tim kampanye ya untuk kemudian menarasikan ulang dan kemudian mempertebal poin-poin, bahkan kemudian memperluas pengaruh ya pasca debat ini yang saya kira itu menentukan. Nah, kalau kita lihat dengan angka tadi, misalnya saya pakai referensi yang kamu kutip ya, LSI Deni JA misalnya tadi kan Pak Lutfi ya itu baru 46-an ya sekitar itu ya, 46% gitu. Pak Andika masih 20-an sekian misalnya 28, begitu. oke. Itu saya kira itu posisi yang belum aman, Bram. Artinya apa? Artinya saya kira masih ada banyak peluang-peluang juga terjadi dinamika di mana kalau tidak kerjanya maksimal, penetrasinya bagus gitu ya. Bisa jadi dukungan itu tidak bisa maksimal dari Oke, baik. untuk Pak Lutfi. Tetapi di sini saya kira itu masih terbuka. Jadi dengan data itu menunjukkan arena pilkada Jawa Tengah itu saya kira masih terbuka diperebutkan oleh 01 Pak Andika, Pak Hendi maupun Pak Lutfi dan Gus Yassin. Jadi dengan jumlah pemilih yang seperti itu, belum lagi kalau kita lihat ya mungkin dengan kondisi Jawa Tengah hari ini saya kira ada beberapa yang merasa gitu masih suka merahasiakan pilihannya gitu karena mungkin nggak cocok atau nggak enak gitu-gitu ya. Tapi Baik. bisa jadi nanti ujungnya itu juga punya pilihan. Nah, ini yang saya kira menjadi PR bagi kedua pasangan calon ini ya, Oke. untuk mempersuasi. Itu jumlahnya cukup besar tadi kamu sebutkan juga di sana. Oke, jadi artinya masih ada 1 bulan, masih ada beberapa kali debat lagi untuk kemudian bisa menentukan pilihan akhir bagi masyarakat Jawa Tengah. Terima kasih Mas Nyarwi Ahmad, Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies telah bergabung sama kami. Selamat malam dan sehat selalu Mas Nyarwi.